Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zulpedia. Pada kali ini kita masih membahas materi fisika kelas 11 tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kali ini pada part yang ke-6 kita akan membahas yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Penasaran kan materinya seperti apa? Ikutin terus ya video ini sampai habis. Oke teman-teman, kesetimbangan benda tegar itu adalah ketika benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan jika keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Lalu, benda tegar itu sendiri adalah benda yang bentuknya atau geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Kemudian, syarat dari kesetimbangan itu jika resultan dan momen gaya sebesar 0 atau sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Nah, kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu labil, stabil, dan netral. Jadi, ketika setelah gaya luar dihilangkan, untuk yang jenis labil, maka benda tersebut tidak akan kembali ke posisi awal dan titik beratnya bergerak turun. Sedangkan untuk yang stabil, sesaat setelah gaya luar dihilangkan, benda tersebut bergerak, lalu kembali ke posisi awal dan titik beratnya bergerak naik. Lalu yang terakhir, netral. Sesaat setelah gaya luar dihilangkan, benda tersebut tidak berpengaruh dan titik berat bendanya tetap. Kemudian kita ke contoh soal. Batang homogen AB dengan berat 10 Newton, pada ujung batang digantung beban seperti pada gambar di bawah. Jika sistem di atas dalam keadaan seimbang, maka besar tegangan tali adalah. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, di sini batang AB dia memiliki berat, maka dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu WB sama dengan 10 Newton. Kemudian di ujung B diberi beban. Beban B dia memiliki berat W sama dengan 20 Newton. Kemudian di situ juga ada gaya tegangan tali yang bekerja di titik B. Setelah kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja, langkah selanjutnya yaitu memilih titik poros. Untuk memilih titik poros sangat disarankan tidak memilih titik yang ditanyakan gayanya. Pada sistem ini yang ditanyakan itu kan tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini kan bekerja di titik B. Maka jangan memilih titik B sebagai porosnya. Jadi kita pilih titik A. Atau pada sistem ini kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, di sini kan ada porosnya dan gaya beban batangnya itu kita anggap F1. Sedangkan beban baloknya kita anggap F2 dan tegangan talinya kita anggap F3. Kita ingat untuk syarat seimbang sigma tau sama dengan 0. Kalau porosnya di A, di sini F1, dia narik batangnya ke bawah. Dan kalau diputar dia searah jarum jam, jadi tau satunya positif. Lalu, karena F2-nya dia searah jarum jam, maka tau 2-nya juga positif. Dan F3 itu berlawanan arah jarum jam, jadi tau 3-nya negatif. Jadi, sigma tau dapat dicari dengan rumus tau 1 ditambah tau 2 dikurang tau 3 sama dengan 0. Ingat, momen gaya, maka F1 dikali R1 ditambah F2 dikali R2 dikurang F3 dikali R3 sin alfa karena dia membentuk sudut. Lalu kita substitusikan, maka 10 dikali 0,2 ditambah 20
dikali 0,4 dikurang, karena F3 nya belum, kita tulis T dikali 0,4 sin dari sin 30 adalah setengah. Maka 2 ditambah 8 dikurang 0,2 T sama dengan 0. Lalu 0 sama dengan 0,2 T. Maka T sama dengan 10 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 50 Newton. Jadi tegangan talinya adalah 50 Newton. Oke, selanjutnya kesetimbangan pada tali. Di sini ada suatu gambar di mana ada ketiga gaya yang arahnya tarik-menarik dan membentuk sudut, di mana F1 menghadap ke sudut alfa, F2 menghadap ke sudut beta, dan F3 menghadap ke sudut gamma. Pada kesetimbangan tali berlaku persamaan sinus sebagai berikut. F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan gambar berikut. Tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Di sini kan yang diketahui sudutnya hanya 37 dan 53. Untuk mengetahui sudut alfa, beta, dan gammanya, kita buat dulu nih garis bantunya atau garis lurus yang sejajar dengan bidang atasnya. Nah, kita tahu karena di sini kan 37. Maka di sini juga 37 karena mereka itu berseberangan. Begitu juga dengan yang 53. Dan di sini itu kan bentuknya segitiga ya. Karena total jumlah seluruh sudut segitiga itu kan 180, jadi 37 ditambah 53 kan hanya 90. Jadi sisanya masih 90. Jadi di sini juga 90. Karena T1 kan menghadap sudut siku-siku di seberangnya. Jadi 90 ditambah 53 itu kan sama dengan 143. Dan T2 menghadap sebaliknya. Jadi 90 ditambah 37 kan sama dengan 127. Dan berat anak tersebut menjadi 500 Newton. 50 kg dikali 10. Nah, dari gambar tersebut berlaku nih hukum sinusnya. Maka T1 per sin 143 sama dengan T2 per sin 127 sama dengan W per sin 90. Sekarang kita mulai cari dari T1 nya dulu. T1 per sin 143 sama dengan W per sin 90. Sin 143 itu kan sama aja dengan sin 180 dikurang 37, atau sama aja dengan sin 37 sama dengan 0,6. Jadi T1 per 0,6 sama dengan 500 per 1, karena W nya kan 500, sin 90 itu kan 1, kita kali silang, T1 sama dengan 300 Newton. Kemudian kita cari yang T2 nya. T2 per sin 127 sama dengan W per sin 90. Karena di sini kan sin 127 itu sama aja dengan 180 dikurang 53, atau sama aja dengan sin 53 atau 0,8. Jadi T2 per 0,8 sama dengan 500 per 1. Kita kali silang. Jadi nanti hasilnya T2 sama dengan 400 Newton. Gimana guys materi kita tentang kesetimbangan benda tegar? Tonton terus pembahasan lainnya di video-video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share ya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.